Halo teman-teman, selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar. Teman-teman, malam ini saya dapat panggilan, sudah jam berapa nih? Jam 10 malam, tapi ada teman saya yang masih di satu komplek ini yang mengalami kekeringan air atau mesin sibelnya tidak hidup teman-teman ya. Apa yang menyebabkan mesin ini tidak hidup? Ayo, ikuti, saya akan coba cek. Semoga saya bisa memperbaiki mesin ini malam ini ataupun menemui persoalannya sehingga mesin berfungsi normal kembali. Come on. Komen-komen lagi aja yang mau disetelkan untuk mesin jahitnya. Nih teman-teman, saya sedang memeriksa mesin sibel Boleh cek dulu keranjang di teman punya, saya yang dan sedang jangan lupa memang follow dulu jual-jual adminnya, mesin nih biar teman-teman. kalian dapat subsidi ongkir. Di banyak mesin teman-teman ya, mesin jahit apa ini? Iya, mesin jahit, mesin obras, mesin apa aja. Kalau teman-teman butuh, di sini ada berbagai macam mesin baru maupun second. Mesin uang juga ada, Mas. Mesin uang ada ya? Ada. Nah, kembali kita ke persoalan utama kita teman-teman. Di sini mesin sibel yang katanya mati. Udah mati, baru tadi Pak matinya Pak. Barusan, Pak. Tak coba periksa ya Pak. Boleh, Pak. Nah ini teman-teman, nomor satu yang perlu kita periksa jala-jala listrik ini teman-teman. Apakah listrik ini ada setrumnya? Karena kita coba di sini tidak ada teman-teman ya. Ini lampu ya tidak nyala teman-teman ya. Nyala, kita periksa ini otomatisnya apakah ini keluar. Tidak ada teman-teman ya. Oke, sekarang kita periksa saja kelistrikan di sini teman-teman. Ini Bung Edi lagi benerin listrik. Ternyata airnya tidak menyala, teman-teman. Harus dibangkitkan kembali ini. Nah, itu salah satu alatnya itu. Katanya kalau diperiksa baru diperiksa pakai tes pen atau apa Pak? Belum, Pak. Belum. Kita tes ya teman-teman pakai tes pen apakah menyala. Sebelah tidak, apakah sebelahnya nyala? Nyala teman-teman ya. Sebelah nyala bukan berarti Tidak ada ini, listrik. ada strumnya. Karena kalau meteralnya putus, tetap rasanya tetap nyala teman-teman. Untuk memastikan kita pakai tester ya teman-teman ya. Kita pastikan tegangannya apakah ada 220-nya keluar. Kalau ada 220 keluar, maka kita merambah ke modul dari mesin sibel ini atau box dari mesin sibel. Mudah saja teman-teman ya, untuk mengatasi mesin sibel itu aja langkah-langkahnya. Pertama kita cek jala-jala listrik. Kalau ada berarti kemungkinan di blok sibelnya atau box sibelnya. Ini kan 9 jutaan Kak, ini mah baru sayang. Teman-teman, Di etalase 41. ada ya teman-teman ya, ada arus 228 volt. Cek dulu yang overdeck. Artinya Sebentar aku cek dulu yang apa kabar? Apa kabar? Tadi kan saya sudah ngecek mesinnya. Jadi teman-teman, karena jala-jala PLN bagus, kita periksa apakah ada kabel yang putus otomatisnya atau ada sesuatu yang di dalam box ini yang tidak terhubung. Ada 4 skrup yang perlu kita buka teman-teman ya. Di box panel ini, panel box. Periksa airnya nggak ada. Air kosong ya Pak? Kosong. Kayaknya otomatisnya, Pak. Iya. Mungkin otomatis kita cek dari bawah saja Pak. Nah ini teman-teman, ada jalur otomatis yang ke atas. Dinamo Servo, kakak butuh dinamo Servo sayang ada di etalase 26 kakak. Teman-teman tinggal ukur aja untuk jalur otomatisnya teman-teman ya. Karena di atas ini harus terhubung. 26 kak. Yang ini kak dinamo Artinya satu kabel listrik, yang satu lagi kabel otomatisnya teman-teman. Saya akan coba mengukur otomatisnya teman-teman ya. Harus terhubung. Garansinya ditukar baru kalau ada apa-apa. Ada di etalase 26. Nah di sini tidak terhubung teman-teman ya. Atau tahanannya sampai 6 mega teman-teman. Artinya otomatis di atas ini bermasalah teman-teman. Otomatis saya punya otomatis. Otomatisnya bermasalah. Jadi kita langsung ke atas saja untuk ngecek otomatis. Sudah pasti bermasalah. Saya akan coba langsungkan teman-teman ya. Jadi teman-teman, mudah sekali teman-teman untuk mengecek ya. Ketika teman-teman memastikan
di sini ada arus listrik. Pasti mesin Artinya udah pada berangkat punya kakak masih menunggu. listrik sudah bisa masuk kemarin teman-teman ya. Untuk kabel ini biasanya memang jarang putus teman-teman, tapi alangkah baiknya kita periksa juga kabel listrik ini teman-teman ya. Apakah dia tidak mengantar listrik? Caranya teman-teman cop saja. Teman-teman pergunakan tester ini. Yang penting mah barangnya oke, harus ada mesinnya kayak gitu. Dan teman-teman bisa hubungkan langsung ke dua kabel input dari AC ini. Harus ada tegangan 220 yang masuk teman-teman ya. Teman-teman lihat saja ada dua kabel, biasanya kabel coklat biru atau hitam biru teman-teman ya. Karena yang kuning ini ground, jadi tidak usah diukur. Sekarang kita tes saja teman-teman dari kabel colokan listrik keluar 226 volt teman-teman ya. Artinya kabel ini bagus, tapi otomatisnya yang tidak bekerja. Dan tadi sudah saya ukur otomatis tidak bekerja, maka saya akan coba menjempernya dulu teman-teman ya. Untuk memastikan kita naik ke atas, sebelum kita naik ke atas, saya akan menghubung singkatkan atau menggabungkan kabel ini teman-teman. Jadi ini jumpernya teman-teman ya. Ada dua kabel jumper ini. Ini kabel AC-nya, satu coklat dan satu ini biru teman-teman ya. Kabel biru ini hubung ke sini. Nah, yang biru ini harusnya menyambung ke yang biru ini teman-teman. Tapi karena dia melalui otomatis baru nyambung kemari dan sekarang otomatis putus, maka arus tidak bisa masuk ke netral dari mesin ini teman-teman ya, mesin sibelnya. Dan untuk itu saya akan merekayasa atau menjemper langsung si biru ini. Saya akan lepaskan ya teman-teman, lepaskan saja. Jangan lupa cabut listrik ya teman-teman ya, cabut steker listriknya, baru teman-teman boleh bongkar begini. Kemudian saya langsungkan kemari teman-teman, atau saya akan tekan begitu saja teman-teman ya. Untuk memastikan teman-teman lebih baik teman-teman kendorkan saja bagian yang ini tadi, yang jalur biru ini atau jalur netral teman-teman ya. Ya, Arkana, kita jemperkan langsung ke sini. Ya, lihat ini mesinnya Arkana mati. Saya keluarkan saja ini teman-teman ya. Nah, dan saya akan masukkan kabel biru ini langsung ke soket netral ini teman-teman, yang arah ke mesin. Saya akan coba buatkan dulu ya teman-teman ya. Mau ke atas dulu. Ke atas. Karena saya harus pakai Ke atas kanan nanti ke atas. handphone saja, handphone aja. Ini kehendak. Dan sekarang Enggak, ini periksa listrik di atas yang Sama tangganya ada. Iya, jadi semuanya nggak ada air gimana? Sana ambil yang baru. sudah tersambung teman-teman ya. Sudah tersambung Kesambung. ya, yang netral ini sudah sambungkan langsung tanpa melalui otomatisnya lagi. Saya lepas dan sekarang kita buktikan dengan kita hidupkan listriknya teman-teman. Saya copkan dulu. Ya teman-teman, sudah menyala teman-teman ya. Sudah menyala artinya fix, otomatis di atas putus teman-teman. Oke teman-teman, gampang sekali kan. Jadi jangan khawatir ketika mesin sibel mati, pastikan dulu arus listriknya apakah ada. Kalau sudah pasti teman-teman ukur lagi ke dalam apakah sampai arusnya ke dalam. Jika tidak, teman-teman ukur otomatisnya. Kalau otomatisnya putus, tinggal teman-teman ganti otomatisnya saja, atau untuk sementara teman-teman jumper untuk membuktikannya ya. Oke, kita matikan. Otomatis nah ya? Iya Bu, Rusak otomatis ya Pak? mohon. Oke, coba dicek di luhur. Rusak atau macet. Ya teman-teman, kita ngecek di atas ya. Nah ini teman-teman. Ya, jengkang sawal. Nah. Sok. Salam. Ini teman-teman yang perlu kita periksa. Nah, ini dia udah bekerja Pak, tapi tidak hidup Pak. Nanti diangkat harus bunyi.
Itu tahanannya 0,3 ohm. Bagus ya. Sini bagus. Nah, sini harusnya bagus. Coba saya klik dulu, Pak. Dikerok-kerok dulu, Pak. Kalau switchnya aman berarti ya? Aman. Ini, Pak. Soalnya itu ada yang yang belah kabelnya. Ada? Oh gitu. Kelihatan, Pak? Itu yang di tembok sebelum kita naik. Oh, Takutnya putus kayak gitu. iya. Ya, itu. Bisa jadi, Pak. Nah, ini untuk memastikan kabel dari sini ke sana bagus itu gimana, Pak? Digabung di jumper di bawah. Oh, di jumper di bawah. Di bawah di jumper, teman-teman ya. Kalau untuk memastikan kabel ini putus atau tidak, salah satu di sini di jumper disambung atau di bawah yang disambung, nanti tinggal diukur. Kalau di sini sambung, ukurnya dari bawah. Kalau di bawah yang disambung, di sini yang diukur. Jadi begitu, jadi tahu kabel itu putus atau tidak. Nah, sekarang harusnya hidup. Ya, hidup ya. Hidup. Tidak bunyi ya. Hidup kalau 1 ohm berarti harusnya dia bagus. Tuh, hidup. Saya akan coba main-mainkan. Saya akan coba angkat switchnya di dalam pelampungnya, teman-teman ya. Saya akan on dan dia all. Ketika saya turunkan hidup lagi 0,3 ohm, berarti kecil teman-teman, terhubung. Oke, switch bagus teman-teman ya. Jadi bila mana ada masalah di rumahnya teman-teman sekalian, bisa ikuti tutorial yang kita kasih ya. Sangat gampang sekali ya kalau kita melihat. Kalau untuk praktek ya sama saja, saya juga berat. Ini Gampang ya teman-teman ya. ya gampang. Teman-teman, dalam membongkar listrik begini pastikan untuk stiker di bawah sudah dicabut ya teman-teman. Tidak disarankan mengerjakan tanpa melepaskan setrum listrik. Harus dilepaskan teman-teman. Saya akan sambung saja teman-teman, buka saja. Karena tajamnya aja bikin Kirain kaget. nyetrum, Pak. Iya, kaget, nyucuk, tajam aja. Kita ukur di bawah teman-teman ya. Di sini kita jumper, baru kita ukur di bawah menggunakan tester apakah menyambung. Jika tidak menyambung, berarti pastikan jalur kabel ini ada yang putus teman-teman. Teman-teman, jadi saya punya asisten sekarang. Kita coba ukur kabelnya teman-teman. Apakah kabelnya yang bermasalah? Saya akan mengukur kabel jumpernya yang tadi di atas sudah kita sambung teman-teman. Karena di sini harus listrik bagus dan kemudian di atas otomatisnya masih bagus, masih berfungsi. Sekarang kita ukur jumper kabel dari otomatisnya ke atas teman-teman ya. Nah teman-teman, ternyata bagus ya, kabelnya bagus Pak. Berarti koneksi di ini kotor teman-teman ya. Oke, lepas Pak, di atas kotor saja. Siap. Kita tinggal bersihkan saja. Jadi yang di switchnya itu, Pak. Ya. Oh, oke, siap. Nah, begitu teman-teman. Kiranya kita kalau ada permasalahan yang seperti saya alami, bisa ikutin
cara yang Bapak Edi ini lakukan ya. Karena kalau untuk cuman melihat itu saya bisa kayaknya teman-teman. Bisa, Bisa Pak. bisa aja. Nanti kalau mungkin teman-teman ada keahlian yang lebih dari saya itu bisa mengikuti ya. Kalau urusan setrum itu saya belum siap ya teman-teman. Karena masih ingin ketemu Bung Edi nih. Nah, kita naik lagi ke atas. Nah ini teman-teman, tadi ternyata kotor ya. Jadi kemungkinan koneksinya ini kotor. Maksud saya kepala dari baut ini kotor teman-teman. Perlu kita korek-korek, kita bersihkan saja. Juga nanti kabelnya teman-teman ya. Ini kuningan biasanya bagus. Kita bersihkan saja. Kemudian kita bersihkan juga kakinya ini teman-teman. Kita bisa menggunakan amplas atau obeng saja teman-teman ya, karena di sini tidak terlalu berkarat. Oke. Nah, bisa dioles-oles kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini udah tidak asing soalnya caranya ini. Kita korek-korek saja pakai obeng. Soalnya harus dikorek-korek dulu ya. Oke. Sudah bersih. Pasangkan kembali. Nggak usah dalam-dalam dulu. Kemudian langkah berikutnya kita bersihkan kabel yang akan kita sambungkan ke tajam supaya lebih meyakinkan dengan potongan kabel baru. Usahakan teman-teman itu kalau ada masalah yang seperti ini itu alatnya harus komplit ya teman-teman ya. Bisa menggunakan obeng sama gunting kabel ini. Ya, kabelnya kalau dalam kan masih baru teman-teman ya, bagus. Bagus kalau dalam itu lebih bagus. Ayo. Dipelintirkan saja Pelintir teman-teman, aja. diputar ya. Sudah dipelintir seperti itu bisa dimasukkan teman-temannya nanti. Nah, seperti itu Ya, kira-kiranya. 2 kali pelintir begitu teman-teman, kemudian kuncikan saja supaya tidak mudah terbuka nantinya, dan tinggal kita kuncikan. Sebaiknya otomatis ini berdiri tegak ya teman-teman ya. Harus tegak ya Pak ya. Ya, Jangan sampai bengkung ini teman-teman. harus tegak lurus. Usahakan harus Vertikal. kencang juga ini. Ya, Biar tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan ini. ya. Coba dites apakah masih bagus ya. Masih ya teman-teman ya. Sebaiknya teman-teman posisikan ini otomatisnya duduk dengan bagus atau dengan tegak teman-teman ya. Coba lingkarkan begini. Dia ada tegak saja teman-teman. Aduh, ini ada tempat yang tegak ya. Itu salah bolongnya Pak, harusnya sebelah sana itu. Sebelah sana ya. Ya harusnya sebelah sana itu. Ya, kabelnya udah pendek. Sudahnya masih bisa sih. Masih bisa ketika dia naik. Oh, masih bisa. Masih bisa. Oke. Saya cari tutupnya tadi mana? Ini tutupnya Pak di sebelah sini. Oh, iya. Nah,
wajib kita tutup supaya tidak terkena air. Kalau Kita tutup. tes di bawah, teman-teman ya. Apakah menyala? Menyala. Kalau menyala berarti misi kita berhasil. Siap. Betul sekali. Seperti ini teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Di subscribe karena subscribe itu gratis ya, tidak memakan biaya. Dan jangan di skip-skip ketika lagi melihat atau menonton hal-hal yang mungkin kita perlukan di rumah masing-masing agar permasalahan yang kita punya bisa diselesaikan dengan sendiri. Ya begitu kira-kira teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Saya dapat kameramen baru. Nah ini Semoga sudah berfungsi. Selamat makan. nah di sini ada ibu yang punya rumah. Yang punya rumah sedang makan. Nah, sedang makan teman-teman. Mat. Langsung Ya, selamat makan. kita ke pokok utamanya ya. Ini ternyata permasalahannya di Ini sini. dipastikan semua tadi. Dan sekarang kita tinggal tes teman-teman ya. Kita copkan ke listrik, semoga sudah menyala. Nah teman-teman, Alhamdulillah. langsung menyala teman-teman ya. Nah itu tadi teman-teman, jadi cuman gangguan di otomatisnya sudah ditotol ya Pak pas Iya. di sini tuh. Iya udah. Supaya fokus dia. Iya. Jadi kalau permasalahan otomatis seperti tadi teman-teman ya, belum tentu otomatisnya yang rusak, tapi kemungkinan kabel-kabelnya kendor atau mungkin kabel-kabelnya korosi atau kena air hujan sehingga sudah tertutup kotoran sehingga tidak terkoneksi di panel boxnya nih teman-teman atau ke listriknya teman-teman. Demikian teman-teman, semoga sedikit informasi yang saya bagikan ini dan mesin Sibel sudah berfungsi normal kembali. Semoga ada manfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan tentunya di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pula sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar dan belajar. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Bye. Sep.